Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Geis Khalifah ngamuk-ngamuk ke Giring Ganesha, Ketua Umum PSI. Gara-garanya, Giring menyindir Anies Baswedan yang diperintahkan PT UN mengeruk Kalimampang hingga tuntas. Sindiran Giring lewat tweet sih sebenarnya biasa-biasa saja. Giring hanya menulis, apakah ini artinya warga DKI harus gugat terus ke pengadilan baru gubernurnya kerja? Tapi ini rupanya sudah cukup membuat Geis mengamuk luar biasa. Geis ini adalah komisaris BUMD Pembangunan Jaya Ancol. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Geis adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Geis sebaliknya. Kalau bicara dia seperti preman yang tak tahu tata krama, kasar, artikulasinya kacau, dan bahkan sering berkesan tak berlogika. Dia sebenarnya pernah bikin pantun yang berbunyi begini. Bunga melur, bunga melati, gadis Melayu pandai menari. Sungguh gubernur banyak prestasi, para pembuli mati sendiri. Cakep kan? Tapi ironis karena Geis justru selalu loncat ke depan begitu Anies dikritik. Jangankan dibully, Anies disindir saja Geis langsung pasang badan. Dalam kasus Kalimampang ini, begitu keluar sindiran Giring, Geis langsung meledak. Coba dengar isi tweet yang diarahkan ke Giring. Kata Geis, pecundang nyali kambing, kapan lu berani debat terbuka sama gue? Debat tentang persoalan yang lu posting juga boleh. Bacot lu doang yang gede, otak lu dikit. Begitulah tweet Geis. Sangat memalukan sih. Dia komisaris dan pilihan katanya sedemikian rendah. Atau memang dia diperintahkan Anies? Mungkin darah Anies sebenarnya sudah naik ke kepala, tapi dia harus tetap menjaga image. Karena itulah Geis yang mungkin diperintahkan maju ke gelanggang. Sayangnya Geis ini kelihatan sekali tidak pintar. Kalau dia mau membahas sindiran Giring, ya masuklah ke substansi. Anies kan dinyatakan bersalah PT UN karena dianggap tidak menuntaskan pengerukan Kalimampang sehingga terjadi banjir. Hukuman pada Anies adalah diharuskan mengeruk Kalimampang dan membuat turap di sepanjang Kalimampang. Ini yang disindir Giring. Sindiran Giring sederhana. Anies dihukum karena tidak bekerja mengeruk Kalimampang dan sekarang terpaksa menuntaskan pengerukan dan pengurapan itu setelah digugat ke pengadilan. Karena itu Giring bilang, masa sih baru bekerja kalau sudah digugat ke pengadilan? Kalau Geis pintar, isu itulah yang harus dijawab. Tapi dia kok malah menghina Giring sebagai pecundang nyali kambing, bacot doang gede, otak dikit. Ini rada memuakkan ya. Tapi kalau dilihat ke belakang, Geis ini memang benci sekali pada PSI. Barangkali ini bermula ketika Geis diangkat sebagai komisaris Ancol pada 2018 oleh Anies. Ketika itu, Wakil Ketua PSI DKI, Rian Ernest, mempertanyakan penunjukan Geis. Menurut Rian, Geis tidak punya kompetensi untuk memimpin PT Pembangunan Jaya Ancol yang memiliki hampir 800 karyawan dan aset sebesar 3,77 triliun rupiah. Latar belakang Geis adalah pemilik Khatulistiwa Pers, Ketua Umum Yayasan Rahmatan Lil Alamin, dan wira swasta. Rian menyayangkan bahwa posisi sepenting itu diserahkan bukan karena kapasitas dan kualitas, melainkan karena kedekatan Geis dengan sang gubernur. Sejak saat itu, Geis rupanya memendam dendam pada PSI. Apalagi karena PSI memang sangat intensif mengkritik Anies. Tapi seperti yang terjadi dalam kasus Kalimampang, makian Geis ke PSI hampir-hampir tak pernah substantif, sekedar maki-maki. Sebagai contoh, Geis pernah bilang begini, yang gue suka dari mereka, maksudnya PSI, otaknya dikit selalu dipamerin ke publik. Dia juga pernah men-tweet, lo kebayang nggak bila Jakarta nggak ada PSI-nya? Mau dapat lawakan gratis di mana? Atau mereka sekumpulan kaum OD yang gak pernah lelah menghibur dengan kedongoan yang tanpa pamrih. Geis juga menuduh PSI terus mengangkat isu Anies
dalam rangka menaikkan elektabilitas untuk pemilu mendatang. Jadi begitulah guys. Dia selalu tampil di baris terdepan ketika Anies diserang. Ini sebenarnya agak mengherankan. Anies memiliki tim TGUPP yang terdiri dari orang-orang pintar. Tapi mereka hampir-hampir tidak terdengar. Pertanyaannya kenapa? Kemungkinan pertama, karena mereka memang tidak ingin tampil di depan publik. Atau kemungkinan lain, karena mereka sendiri tahu bahwa langkah-langkah Anies punya banyak cacat. Mereka tahu bahwa sulit sekali untuk menjawab kritik-kritik seperti yang dilontarkan PSI. Apalagi kalau harus dilakukan secara terbuka. Karena itu fungsi orang semacam Geis adalah untuk melumpuhkan percakapan. Orang seperti Geis itu bisa muncul bicara selama setengah jam di sebuah talk show televisi, tapi tak sekalipun bicara tentang hal-hal substantif. Dia pada dasarnya meracau saja. Dan dengan cara itulah dia mengalihkan perhatian dari soal-soal pokok ke soal-soal receh. Anies beruntung punya orang seperti Geis. Geis adalah contoh mereka yang bicara tanpa akal sehat. Karena itu, ayo terus gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, Indonesia akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.